Saudara, dimanapun saudara berada, para mahasiswa, pada saat ini kita akan memasuki masa-masa akhir daripada perkuliahan kita, yaitu pendidikan agama. Dan pada pertemuan ke-14 hari ini, kita akan membahas mengenai ilmu pengetahuan perkembangan peradaban manusia. Dan ini merupakan bagian daripada pembahasan bab 6 yang merupakan bagian terakhir, sehingga apa yang kita rencanakan dalam RPKPS, rencana program pembelajaran 1 semester, dapat terpenuhi dengan baik. Untuk itu, mari saya mengajak kita untuk memahami lebih dalam dan jauh mengenai ilmu pengetahuan perkembangan peradaban manusia. Ini penting sehingga kita dapat memahami zaman di mana kita hidup sebagai insan, individu dan pribadi yang memiliki keyakinan dan kepercayaan iman dan agama yang saudara anut. Saudara harus tahu di mana pada saat ini kita hidup di zaman apa. Untuk itu saya mengajak kita melihat mengenai ilmu pengetahuan perkembangan peradaban zaman. Untuk bab yang ke-6 ini saya akan membagi 2 sesi, yaitu sesi yang pertama pada pertemuan ke-14 ini kita berbicara tentang bagian mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan bagian akhir daripada pertemuan ke-15 kita akan berbicara berkaitan dengan ilmu pengetahuan teknologi dan penerapan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu mari saya mengajak kita untuk kita memasuki pembahasan pokok pembelajaran ini. Kita akan pertama-tama memahami dulu, saudara, mengenai pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, apa itu ilmu pengetahuan dan teknologi? Terdiri dari dua pengertian di sini, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, dua kata ini memiliki arti yang berbeda. Ilmu pengetahuan merupakan mengetahui segalanya tentang dunia dan alam semesta serta mengembangkannya menjadi satu cabang ilmu. Sedangkan teknologi merupakan alat atau prasarana yang dapat mempermudah pekerjaan manusia serta aplikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang, ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang. Adapun tipologi, hubungan, iman dan ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh Ian Barbour dan Lech Wilarjo, yakni ada 2. Yang pertama, pertentangan atau konflik, yang berarti perselisihan di antara suatu hubungan yang mengakibatkan perkelahian maupun permusuhan. Yang kedua, perpisahan atau independence, yang berarti ilmu dan agama berjalan masing-masing serta ini merupakan cara untuk menghindari terjadinya pertentangan. Jadi antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan agama, di sini masih belum ada kesepakatan. Apakah ilmu pengetahuan bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama atau sebaliknya, ya, ilmu pengetahuan mendukung apa yang menjadi prinsip-prinsip di dalam ilmu keagamaan. Untuk itu kita akan mencoba lebih jauh membahas mengenai bagian pertama, mengenai hal ini supaya kita dapat memahami dengan terang benderang, ya, posisi ilmu pengetahuan dan agama. Dengan demikian kita tidak mengalami dilema atau konflik batin dan kita dapat memilah dan memilih serta dapat memahami masing-masing posisi yang seharusnya kita bisa berdiri di situ.
Nah, perbincangan atau diskusi, dialog merupakan satu cara di mana di dalamnya terdapat saling keterbukaan, saling memahami satu dengan yang lain, ya, antara ilmu pengetahuan dan agama yang dikenal dengan silaturahmi atau musyawarah. Ini merupakan cara untuk mencegah terjadinya selisih antara iman dan ilmu pengetahuan. Perpaduan atau integrasi merupakan integrasi atau perpaduan antara iman dan ilmu pengetahuan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan tanpa iman hakikatnya adalah mati. Ilmu pengetahuan tanpa iman pada hakikatnya adalah mati. Hubungan antara iman dengan iptek, tidak ada iman yang menghalangi kemajuan iptek, serta tidak ada iman yang bertentangan dengan iptek. Semua karena iptek merupakan bagian dari iman. Sedangkan hubungan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan iman itu terjadi pertentangan karena manusia berdosa. Iptek terpisah dari iman, serta iptek dilakukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Sehingga akibat dari hal tersebut telah terjadi penyimpangan iptek yang bertentangan dengan ajaran agama, ya. Nah, di sini masalahnya, saudara. Sesungguhnya ilmu pengetahuan dan agama tidak ada masalah. Karena pada dasarnya dikatakan seperti dalam ungkapan yang tadi dikatakan bahwa ilmu pengetahuan tanpa iman hakikatnya adalah mati. Sehingga tidak ada masalah antara iman dan ilmu pengetahuan. Problem atau masalah terjadi karena orang yang belajar ilmu pengetahuan dan teknologi itu yang tidak beriman, alias dia hidup di dalam dosa. Sehingga semua pengetahuan, semua teknologi yang dia dapat bukan berorientasi untuk kita memuliakan Tuhan atau kita persembahkan kepada Tuhan, tetapi berorientasi untuk keuntungan individu atau pribadi. Itu masalahnya, saudara. Sehingga ini perlu dibedakan. Nah, lebih jauh, tentu ada sebab ilmu pengetahuan dibuat oleh manusia, ya. Dalam hal ini manusia berdosa. Sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi banyak memiliki penyimpangan dari perannya yang mempermudah pekerjaan manusia. Hal-hal penyimpangan dari ilmu pengetahuan teknologi itu sendiri ialah terutama dalam bidang kedokteran, ya, seperti bayi tabung, cloning, pencangkukan jantung maupun hati, serta obat-obatan yang telah disalahgunakan oleh manusia itu sendiri, ya. Sedangkan di dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan teknologi menjadi ajang penipuan, ya. Terjadi pornografi serta perjudian secara online. Jadi saudara, yang menjadi penyebab dan masalah yaitu manusia di balik iptek, di balik ilmu pengetahuan, di balik teknologi. Kalau manusianya itu benar, manusianya beriman, manusianya takut Tuhan, manusianya mengerti, ya, sebagai seorang yang berakhlak, maka dia tidak akan menyalahgunakan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, saudara-saudara, melanjutkan apa yang tadi sudah kita bahas, maka kita sangat jelas sekali bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak bertentangan dengan iman. Problem utamanya yaitu manusia yang menyalahgunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti yang tadi saya singgung di dalam pembahasan yang terdahulu. Nah, selanjutnya saudara, ya, peran ilmu pengetahuan dan teknologi bagi iman meliputi memurnikan pemahaman iman dari pemalsuan,
mensistematikan pemahaman iman, memperjelas pengertian, memperkuat pegangan, memperkuat pengambilan keputusan etis, serta memperkuat apologetika, serta mempertajam fra evangelistik, ya, atau untuk mengembangkan siar agama. Itu manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang selanjutnya, ilmu pengetahuan itu merupakan suatu cara untuk mengetahui segalanya. Ilmu pengetahuan itu relatif karena ilmu pengetahuan itu selalu berkembang dan selalu ditentang dengan pendapat yang berbeda. Tingkatan ilmu pengetahuan itu terdiri atas pengetahuan umum, pengetahuan ilmiah, pengetahuan empiris, pengetahuan teologis, pengetahuan filosofis, ya. Seperti yang tertulis di dalam kitab, ya, khususnya di dalam agama Kristen itu ada di dalam kitab Daniel 1 ayat 4 yang mengatakan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu yang celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat pengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Untuk selanjutnya kita mari melihat, ya, perkembangan di mana kita hidup saat ini. Untuk itu perlu saudara memahami tentang 4 era, ya, 4 era peradaban manusia. Setelah kita memahami tentang iman dan ilmu pengetahuan, dan kita tahu, ya, apa yang dimaksudkan mengenai iman dan ilmu pengetahuan, bahwa tidak ada perbedaan. Sekarang saudara harus memahami bahwa di zaman saudara hidup, kita sudah memasuki 4 era peradaban manusia, ya. Era apa saja yang saudara sudah lewati atau masuki? Yang pertama, yaitu gelombang yang pertama, yaitu era agraris. Cirinya pertama, orang hidup di era ini bergantung pada alam, ya. Orang hidup bergantung pada alam. Yang kedua, di mana orang hidup tanpa schedule, ya, tidak seperti kita pada masa kini, di mana hidup kita sudah diatur sedemikian rupa, kita memiliki schedule sehingga kita tidak bisa sembarangan untuk kita melakukan aktivitas. Semuanya sudah direncanakan, di mana saudara hari Senin jam 8, ya, sampai dengan jam 11 atau jam 11 sampai jam 2 saudara harus mengikuti kuliah pendidikan agama. Itu sudah ada schedule, ya. Nah, era agraris ini orang hidup tanpa schedule. Ya, kalau saudara pergi ke suku Baduy, nah, mereka masih hidup di era ini, ya, di mana mereka tidak terikat dengan schedule. Semuanya mengalir, ya, sebagaimana orang hidup tanpa ada jadwal tertentu, ya. Yang ketiga, era ini merupakan era di mana manusia saling memperebutkan makanan, ya. Jadi manusia memperebutkan makanan karena sumber makan mereka yaitu di hutan, sumber makan mereka di alam, sehingga mereka harus mencari, ya, di alam untuk kebutuhan sehari-hari. Berbeda dengan kita saat ini. Kalau kita butuh makanan, kita ke supermarket atau ke toko untuk beli bahan, 10 bahan, ya, kebutuhan pokok. Lalu yang keempat, era ini merupakan era masyarakat dalam ketenangan, ya. Era ketenangan artinya tidak diganggu dengan hiruk pikuk, ya, di mana orang sibuk dengan smartphone, sibuk dengan TV, sibuk dengan gadget,
sibuk dengan barang-barang teknologi, ya. Mereka tidak butuh itu. Mereka berjalan tanpa ada sentuhan teknologi yang mengganggu mereka. Seperti sekarang ini, saudara begitu terikat dengan HP saudara, sehingga kita satu dengan yang lain kadang-kadang kurang berkomunikasi dengan baik, karena saudara asik dengan diri sendiri, asik dengan gadget saudara, asik dengan laptop saudara, asik dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, ya. Dan yang kelima, era ini merupakan era persekutuan, ya, di mana manusia satu dengan yang lain memiliki hubungan yang baik, ya, karena mereka memang, ya, sangat bergantung hidupnya dengan komunitas mereka, ya, sehingga dari komunitas itu bisa menghasilkan kerjasama. Nah, ini disebut dengan era di mana orang-orang ini hidup menghasilkan mental agraris. Nah, itu era agraris atau gelombang pertama. Tetapi pada masa kini kita sudah melewati, ya, era agraris atau gelombang pertama, dan kita sudah melewati juga apa yang disebut dengan era industri atau gelombang kedua, di mana manusia dipacu untuk produktif, ya. Industri-industri mulai muncul sehingga membuat manusia beralih dari bergantung kepada alam. Sekarang mereka mengembangkan, ya, produk-produk di industri macam-macam yang mereka bisa lakukan. Nah, era ini juga disebut era efisiensi, ya. Ada waktu yang tegas sehingga tidak seperti agraris yang tanpa schedule. Ini harus ada schedule karena mereka harus kerja di pabrik, mereka harus kerja di kantor, mereka harus kerja di industri-industri. Yang ketiga, dibutuhkan ketelitian dan kecermatan, ya. Ketelitian dan kecermatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Dan yang keempat, ini merupakan era materialistik. Orientasi mereka dengan mereka membuat produksi supaya menghasilkan profit, menghasilkan uang, sehingga mereka dipacu untuk bekerja keras supaya menghasilkan produk, dan produk itu bisa dijual dan hasilnya mereka bisa nikmati dalam bentuk materi atau uang. Nah, era ini juga disebut era kolonialisme, ya, di mana era kolonialisme itu ada sebagian orang yang berkuasa yang mengatur perniagaan, sehingga orang-orang ini yang menetapkan jalur-jalur perdagangan dan bahan-bahan apa saja yang diperdagangkan, ya. Nah, tetapi ada juga kelompok buruh di sini yang bekerja untuk menghasilkan produk, ya. Jadi era ini adalah era kolonialisme antara tuan dan pekerja, ya, seperti itu. Itu era kedua atau gelombang industri. Sekarang kita juga sudah melewati era informasi atau gelombang ketiga, atau disebut dengan era produktivitas, ya, era produktivitas, era informasi. Dan ini juga disebut dengan era efisiensi, era kecepatan, era materialistik, era konsumtif, dan era rivalitas. Itu ciri 6 hal dari era informasi, sehingga di dalam era informasi ini dibutuhkan produktivitas, dibutuhkan efisiensi, dibutuhkan kecepatan, dan dibutuhkan juga semangat materialistis, konsumtif, serta dapat bersaing, ya, satu dengan yang lain. Itu gelombang ketiga. Nah, saat ini kita hidup masuk dalam gelombang keempat, atau yang disebut dengan era respiritualisasi, ya, gelombang 4,
di mana ditandai dengan makin meningkatnya konsumtif, kebutuhan-kebutuhan, baik itu kebutuhan yang berkait dengan aspek materi, kejiwaan, maupun aspek-aspek yang lain. Lalu yang kedua juga sama dengan era informasi, ada rivalitas, yaitu persaingan yang tidak sehat, di mana satu dengan yang lain ingin saling menguasai, memonopoli. Yang ketiga yaitu era persaingan global atau corporation, ya. Era persaingan global, hanya orang-orang yang bisa mengikuti dinamika perkembangan zaman, yang dapat mengikuti perkembangan yang ada, ya. Ini disebut dengan era global atau corporation. Yang keempat yaitu era kompetisi yang menolak keserakahan, ya, bukan bagaimana menaklukkan musuh, melainkan how memenuhi kebutuhan klaim. Yang kelima, era pencapaian nilai-nilai baru, bukan lagi pada keuntungan kita, melainkan apa nilai-nilai baru untuk generasi selanjutnya. Nah, di sini saudara, bahwa mindset gelombang keempat era respiritualisasi menuntut pengembangan tingkat keterampilan mental yang tinggi, higher order mental skill yang dilandasi pada nilai-nilai moral spiritual. Jadi pada era respiritualisasi yang sekarang kita masuki lebih maju lagi, yaitu era industri 4.0, maka manusia itu membutuhkan mental dan skill yang kuat. Dan tidak hanya itu, juga harus dilandasi dengan moral dan spiritual. Bayangkan kalau moral spiritual saudara tidak kuat, maka iptek akan banyak disalahgunakan. Untuk itu penting sekali saudara belajar pendidikan agama, karena mental, moral, spiritual yang ada dalam diri saudara itu akan mendrive bagaimana saudara bisa mengelola ilmu pengetahuan dan teknologi untuk tujuan-tujuan yang positif, bukan yang negatif, ya. Ini penting saudara pahami. Makanya kita perlu belajar pendidikan agama, karena itu akan melandasi, mendrive kehidupan saudara untuk tahu kemanfaatan daripada iptek, sehingga di dalam era industri 4.0 ini kita tidak terjebak dengan kepentingan individu dan ego semata, tapi bagaimana kita bisa, ya, menjadi pribadi yang mendatangkan manfaat, ya, bagi kepentingan orang banyak. Yang kedua, menuntut kesadaran dan sikap berubah seiring dengan perubahan paradigma berpikir dunia mindset. Sama, ya, seperti kita ada di gelombang pertama, yaitu era agraris, kita masuk ke era industri, lalu kita masuk ke era informasi, lalu kita masuk ke era respiritualisasi, dan sekarang kita masuk lagi ke era industri 4.0. Perubahan-perubahan itu begitu cepat, ya, sehingga kalau saudara tidak mengikuti dinamika ini, saudara akan mengalami ketertinggalan, ya. Dan ini dibutuhkan satu mindset, pola pikir yang benar-benar saudara dapat meletakkan, ya, pola pikir saudara di mana saudara hidup, ya, tanpa meninggalkan landasan dan dasar yang saudara yakini sebagai seorang yang percaya dan beriman, ya. Dan kita terus di sini, ya, harus mengembangkan, ya, peradaban kita sehingga dipengaruhi ilmu pengetahuan. Peradaban kita ini dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, ya. Misalnya teori kecerdasan dulunya dikenal dengan IQ, namun sekarang ternyata ada teori kecerdasan majemuk, ya, yang Howard Gardner, ya, mempengaruhi pendidikan. Jadi saudara, itu bagian pertama, ya.
yang dapat saya sampaikan mengenai topik yang berkaitan dengan ilmu yang berkaitan dengan peradaban manusia, ya, yang berkaitan dengan peradaban manusia. Ya, semoga pembahasan kita ini bermanfaat untuk menyiapkan saudara di masa yang akan datang, sehingga kelak saudara akan bisa bersaing dengan orang-orang yang hidup sesama saudara. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.